Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Muharromah dari kelas manajemen reguler 2C Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan tentang the characteristic of Muslimpreneur from the view Muslim scholar and academician. Yang pertama ada Islam dan etika. Etika berasal dari kata Yunani ethos yang berkembang menjadi etik dalam bahasa Prancis, etik atau Latin, dan etik dalam bahasa Inggris. Akhlak adalah istilah yang paling tepat untuk menggambarkan etika seorang muslim. Akhlak sebagai akhlak mulia dan etika jiwa biasa mengacu pada akhlak karakteristik, atribut perilaku dan kebiasaan manusia. Islam dan kewirausahaan. Pengusaha muslim terkait oleh etika dan semangat aturan Islam dalam menjalankan aktivitas kewirausahaan mereka. Mereka memiliki kemampuan untuk menjalankan bisnisnya dengan baik, secara transparan dan adil, dengan menjauhi semua larangan sebagai diatur dalam Islam. Ini membuat mereka berbeda dari pengusaha lainnya baik muslim maupun non-muslim. Etika, moral, dan akhlak. Etika, akhlak, dan moral adalah tentang sifat-sifat yang baik dan perbuatan buruk dan perbuatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Namun demikian, nilai-nilai akhlak yang dimiliki oleh setiap individu akan dianut setiap saat itu, dan kondisi seperti itu temperamen dan sifat asli dari perilaku mereka, dan itu telah menjadi bagian dari mereka sendiri. Yang kedua itu ada etika bisnis dan etika bisnis Islam. Secara umum, etika bisnis Islam dan etika bisnis tidak jauh berbeda. Itu mungkin berbeda dalam roh dan jiwa saja. Roh dan jiwa Islam hanya ada pada muslim pengusaha yang berkomitmen untuk memperhatikan cara hidup Islami. Singkatnya, muslim pengusaha yang telah mengamalkan etika secara mutlak karena itu adalah etika, maka itu akan adil ketika etika bisnis. Namun etika dipraktekkan karena kesadaran Islam, maka itu akan terjadi disebut etika bisnis Islam. Beberapa contoh the Muslimpreneurs karakteristik. Yang pertama, karakter Muslimpreneur. Yang kedua, takwa sebagai kerangka. Ketiga, beribadah kepada Allah SWT menjadi prioritas. 4, halal sebagai prioritas utama. 5, jangan disia-siakan. 6, mempraktikkan nilai moral yang tinggi. 7, terpercaya. 8, peduli terhadap kesejahteraan. 9, berpengetahuan luas. 10, peduli terhadap masyarakat dan lingkungan. Etika bisnis Islam ada 4 fungsi. Yang pertama, etika bisnis Islam dalam produksi. 2, ada etika bisnis Islam dalam pemasaran. Yang ketiga, ada etika bisnis Islam dalam sumber daya manusia. Yang keempat, etika bisnis Islam dalam pembiayaan. Kesimpulan, etika sebagaimana dikemukakan dalam pembahasan di atas merupakan pedoman pembentukan sistem etika di antara muslimpreneur. Kode etik Islam multidimensi, jangkauannya jauh dan luas. Kerangka etika Islam berulang kali ditekankan di seluruh Al-Quran dan hadis. Di seluruh Al-Quran dan Al-Hadis dan mencakup semua bidang kehidupan termasuk urusan keuangan, bisnis, dan kewajiban. Kode dasar perilaku moral seperti kejujuran, kepercayaan, kemurahan hati, dan kepatuhan pada komitmen dan kontrak bisnis, perlakuan yang adil terhadap pekerja, menghindari praktik jahat, dan memberikan latar belakang umum etika bisnis. Penerapan etika bisnis Islam di kalangan muslimpreneur membuat mereka terlihat beda dengan pengusaha muslim lainnya. Tujuan dalam etika Islam adalah untuk mencapai takwa, budi pekerti melalui pengalaman agama, dan kebajikan moral yang semuanya dilandasi rasa benar dan salah diberikan sebagai kepercayaan kepada umat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.